Saya Lutfi Aulia Rahayu dengan NIM 2622063 akan menyelenggarakan bagaimana cara memandikan jenazah, yaitu untuk tugas akhir dari mata kuliah bimbingan ibadah. Memandikan jenazah yaitu fardu kifayah. Kewajiban kita sebagai manusia dalam menyelenggarakan jenazah ada 4. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafankan, yang ketiga yaitu menyolatkan, yang keempat, yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Kemudian yang saya praktekkan hari ini yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang harus kita mandikan, yang pertama yaitu dia adalah orang yang Islam. Kemudian ada sebagian tubuh yang dapat kita mandikan. Yang ketiga yaitu dia tidak mati dengan syahid. Kemudian selanjutnya yaitu dia bukan bayi yang keguguran atau meninggal di dalam kandungan. Adapun syarat kita sebagai orang yang memandikan jenazah yaitu harus dapat mengemban amanah, kemudian dapat menjaga aib dari jenazah, kemudian juga beragama Islam. Adapun jika jenazah itu perempuan, yang memandikannya adalah ibunya, saudara perempuan terdekatnya, kemudian yang mahramnya. Kemudian jika jenazah tersebut adalah laki-laki, maka yang memandikannya adalah ayahnya, yang kedua yaitu kakeknya, yang ketiga yaitu saudara terdekat laki-lakinya, yang keempat yaitu mahramnya. Alat yang kita butuhkan dalam memandikan jenazah yaitu adalah meja yang tinggi, di mana untuk meletakkan jenazahnya. Jika yang aslinya itu dia terdapat bolongan untuk membuang airnya. Kemudian ada kain basahan, kemudian ada peninggi kepalanya, kemudian kain dari sobekan kafan itu untuk membersihkan jenazah nantinya, kemudian sabun, ada shampoo, kemudian handuk untuk mengeringkan jenazah nanti, kemudian ada gayung, kemudian ember. Langsung saja kita masuk kepada tata cara memandikan jenazah. Adapun niat yang harus kita niatkan terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah, yaitu jika jenazahnya tersebut adalah laki-laki, maka niatnya yaitu nawaitul khusla lihazal maiti lillahi ta'ala. Jika jenazah tersebut adalah perempuan, maka niatnya yaitu nawaitul khusla lihazihil maitati lillahi ta'ala. Setelah kita membacakan niat, maka kita menyiramkannya 3 kali terlebih dahulu di bagian tengah. Di sini kita letakkan airnya, kita ambil airnya, kita tampung dari kepala, kita mulai dari ujung kepala, kita tampung, jangan sampai langsung mengenai jenazah airnya. 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian setelah yang kita siram sebelah kanan, yang di tengah, kita siram yang sebelah kanan jenazah. 1, 2, 3. Kemudian setelah sebelah kanan lanjut ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Sudah, setelah kita menyiramnya 3 kali di setiap sisinya, maka kita istinjakan jenazahnya dahulu dengan cara kita angkat sedikit, kemudian kita urutnya. Kalau bisa angkatnya kita sebagai yang memandikan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian kita urut supaya kotoran yang di dalam lambungnya itu keluar semuanya. Kita urut, setelah dirasa keluar, kita siram dari sebelah mana saja, yang penting kotorannya itu tersiram. Kita siram sampai bersih, kemudian kita kembalikan lagi. Sudah kembalikan lagi, kita istinjakan supaya bersih di bagian duburnya. Istinjakan, kita tetap siram, tetap jaga aurat dari jenazahnya. Kita siram. Setelah kita siram,
kita ambil airnya, kemudian kita baringkan dia ke sebelah kiri, maka kita siram sebelah sini bagian kotoran yang belum tersiram. Sudah, kalau sudah di sebelahnya lagi kita siram sampai bersih. Sudah dirasa bersih, semua kotorannya sudah kita istinjakan juga. Kemudian kita bersihkan bagian sela-sela dari jenazah, misalnya ketiaknya kita bersihkan menggunakan kain. Kita ini belum menggunakan sabun ya, tapi kita bersihkan di sela-selanya, telinganya, hidungnya, matanya, telinganya lagi, kemudian ketiaknya. Yang penting di bagian sela-selanya seperti jarinya seperti itu. Kemudian jari kakinya, kemudian jari kakinya yang di sebelahnya kita bersihkan. Setelah kita membersihkan semuanya, sudah istinja, sudah sela-selanya kita bersihkan, kemudian kita sabunkan semuanya merata, dan usahakan agar aurat dari jenazahnya tetap terjaga. Kita ini lagi sabunnya, kemudian kita ratakan. Kalau untuk memandikannya kurang lebih tidak sendiri ya, kita melakukan bersama-sama. Oke. Setelah disabunkan, kita sampokan juga. Seperti memandikan biasanya, kita melakukannya juga dengan lembut. Oke. Setelah semuanya disabunkan, maka kita menggunakannya, bilasnya tetap menampungnya sampai sabun-sabun yang kita berikan itu hilang dan tidak terasa licin dari sabun itu di kulit jenazahnya. Oke. Kita siram semuanya sampai bersih. Di rambutnya, samponya. Oke, setelah dirasa bersih, maka kita mewudukannya. Untuk mewudukannya kita juga perlu berniat untuk jenazahnya. Kalau jenazah itu laki-laki, maka niatnya yaitu nawaitu wudu'a lihazal maiti lillahi ta'ala. Jika mayatnya itu perempuan, yaitu niatnya nawaitu wudu'a lihazihil maitati lillahi ta'ala. Maka kita setelah membaca niat, kita wudukan seperti biasanya. Kita usapkan mukanya terlebih dahulu 3 kali. Kemudian tangan kanannya 3 kali. 2, 3. Kemudian tangan kirinya 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu rambutnya 3 kali. 1, 2, 3. Telinganya juga begitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir kakinya. 1, 2, 3. Kaki kirinya 3 kali. 1, 2, 3. Setelah kita wudhukan
mewudukkan jenazah, maka kita memerlukan air kapur barus atau daun bidara untuk mewangikan jenazah tersebut. Seberapa adanya kita usahakan memberikannya rata agar jenazahnya wangi. Setelah diberi air kapur barus, maka kita mengganti kain basahannya. Maka kita ganti kain basahannya sebelum diangkat. Kita tetap menjaga aurat dari jenazahnya, maka kita tutup seperti ini terlebih dahulu. Kemudian pelan-pelan kita tarik kain dari basahannya. Sudah selesai kita memandikannya, maka jenazah bisa diangkat, kemudian kita letakkan di tempat kafan yang telah disediakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.